Hai teman-teman, saya Fajar Rahmatillahi dari kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Nunukan. Hari ini saya akan membagikan ilmu tentang desain media interaktif. Mari kita simak materinya. Bab 1. Konsep multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara guna menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Jenis multimedia interaktif ada dua. Yang pertama, media interaktif online, media yang penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Dua, multimedia interaktif offline, media interaktif yang penyampaian secara langsung tanpa jaringan. Kemudian ada manfaat multimedia interaktif. Pertama, untuk pendidikan. 1. Proses belajar lebih menarik. 2. Lebih interaktif. 3. Waktu lebih efisien. 4. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kedua, secara umum. 1. Promosi. 2. Tutorial. 3. Hiburan. 4. Industri kreatif. 5. Teknik. 6. Matematika. 7. Kesehatan. 8. Gambar dokumen. Model multimedia interaktif. 1. Model tutorial. 2. Model drill and practice. 3. Model simulasi. 4. Model hybrid. 5. Model instructional. 6. Model skolastik. 7. Model inquiry. 8. Model informasional. Website multimedia interaktif. Multimedia berbasis web mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi, di samping teks dan gambar. Situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung, mengontrol pengiriman suara atau klip video, memanipulasi objek 3 dimensi, bermain game, dan lain-lain. Komputer cepat dan koneksi internet broadband membuat multimedia berbasis web jauh lebih layak daripada di masa lalu. Keuntungan menggunakan web berbasis multimedia. 1. Dapat mengatasi berbagai gaya belajar. 2. Belajar dengan sistem visual dan audio. 3. Kinestik peserta didik. 4. Bahan lebih menarik dan menyenangkan. 5. Banyak ide yang lebih mudah. Kerugian menggunakan web berbasis multimedia. 1. Waktu dan biaya pengembangan lumayan menggunakan biaya. 2. Kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Bab 2. Desain perancangan alur multimedia interaktif berbasis STEM. A. Flowchart multimedia interaktif. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Dari flowchart, maka dapat menggambar alur proses dari suatu sistem yang akan dibuat. Guna multimedia interaktif, flowchart menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang akan dibuat, mulai dari awal program, input, proses, output, dilanjutkan dengan keluar dari program. B. Bentuk-bentuk dan simbol flowchart. Yang pertama, terminal, fungsi menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Kedua, input atau output, fungsi menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Ketiga, proses, fungsinya menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, decision, fungsinya menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban antara ya ataupun tidak. Yang kelima, konektor, fungsinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keenam, offline connector, fungsinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang ketujuh, predefined process, fungsinya menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang ke-8, punch card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang ke-9, pause step. Yang ke-10, dokumen, menyatakan keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang ke-11 adalah flowchart. C. Struktur navigasi multimedia. 1. Linier, dilakukan secara berurutan. 2. Hierarki, navigasi cabang pohon. 3. Non-linier, navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa jalur yang telah ditentukan. 4. Komposit, navigasi ini dapat bergerak bebas. D. Storyboard multimedia interaktif.
Storyboard atau disebut juga kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna dan gradiasi yang tepat, isi teks, atribut dan font, bentuk tombol, style, umpan balik atau resi. Fungsi storyboard. 1. Untuk memperjelas flowchart. 2. Sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim yang lain. 3. Merupakan dokumen tertulis. 4. Bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. F. Komponen-komponen penyusun storyboard interaktif. 1. Sketsa atau gambaran layar. 2. Warna. 3. Teks asli. 4. Warna. 5. Narasi. 6. Animasi. 7. Video. 8. Audio. 9. Interaksi dengan pengguna. 10. Dan hal-hal yang perlu yang lainnya. Sekian dari saya, semangat belajarnya teman-teman, dan terima kasih.